Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, syakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih. Hasan abangmu menangis sedih. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih. Hasan abangmu menangis sedih. Cucunda Nabi dikhianati, putra Haidar telah dizalimi. Putra Az-Zahra telah dilukai. Adik Al-Hasan telah disakiti. Cucu yang mulia telah tiada. Putra tercinta diinjak kuda. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih. Hasan abangmu menangis sedih. Cucu yang selalu disanjung-sanjung, putra yang dulu main di punggung. Cucu yang selalu disayang-sayang, putra yang dulu ditimang-timang. Kini tubuhnya dicincang-cincang, seluruh badannya disayat pedang. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih. Hasan abangmu menangis sedih. Tubuh yang selalu dipeluk Rasul, mulut yang selalu dicium Rasul, leher yang selalu dikecup Rasul, kepala yang selalu diusap Rasul. Kini diinjak ribuan kuda, kini diarak ke kota-kota. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih.
Hasan abangmu menangis sedih. Kemana lagi Sukainah mengadu? Kemana lagi Zainab berlindung? Air matanya telah tiada, luka hatinya tiada terkira. Ayah tercinta telah tiada, abang tersayang kini telah hilang. Syahidmu Husain lukai Nabi. Syahidmu Husain sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih. Hasan abangmu menangis sedih. Syahidmu Husain lukai Nabi. Syahidmu Husain sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih. Hasan abangmu menangis sedih. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Duhai masa menangislah, duhai darah di Karbala, duhai masa menangislah, duhai darah di Karbala. Harapan air setetes pun telah sirna, haus mendera sukma. Tiada rasa dibanding penderitaan, kesedihan Al-Qurba. Duka abadi dalam setiap masa, duka teragung dalam setiap jiwa. Itrah mulia cucu Nabi tercinta, kini raganya terberai di Karbala. Duhai masa menangislah, duhai darah di Karbala. Lebih baik syahid dari hidup terhina, akan lebih mulia. Kebenaran tak lepas dalam pijakan, pewaris lisan Tuhan. Lentera iman dalam setiap sukma, cahaya hati dalam setiap insan. Aroma syurga telah menyapa Karbala, menggapai jannah dengan darah syahada. Duhai masa menangislah, duhai darah di Karbala. Cahaya surya membakar karena murka,
bencana di Karbala, tanpa rasa iba menyiksa Al-Qurba, membakar tenda-tenda. Jeritan pilu tangis para wanita, bersimpu duka larut dalam derita, mengusap darah jasad yang penuh luka, sedang memeluk tubuh tanpa kepala. Duhai masa, menangislah. Duhai darah di Karbala, duhai masa, menangislah. Duhai darah di Karbala. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي أبا عبد الله روحي وجسمي لك الفداء يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita berbelasungkawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kepada Sayyidah Fatimah, kepada Amirul Mukminin, kepada Al-Hasan Al-Mujtaba, dan kepada sahibul asri waz zaman arwahuna lahul fida. Wabil khusus kepada pemimpin kita Sayyidil Qaid Al-Imam Ali Khamenei hafizahullah ta'ala alaih, a'adhamallah ujuruna wa ujurakum bisyahadati Abi Abdillahil Husain alaihi salatu wassalam. Ketika ini sebelum masuk ya, ketika tadi maktam, jadi saya teringat cerita dari teman saya orang India, Muhammad Taqi Khan. Beliau bercerita punya teman orang Hindu, di kampungnya. Ini teman ini suka ikut maktam, menepuk dada dengan para pecinta Ahlul Bait. Kemudian setelah beberapa tahun teman ini meninggal, dan seperti orang Hindu biasanya kan dibakar. Nah, ketika dibakar semua tubuhnya hancur kecuali yang tempat maktamnya yang sebelah sini. Dadanya sebelah sini tidak hancur oleh api. Dan banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa dari maktam. Maktam adalah maktam, bukan nyanyi. Maktam adalah sebuah esensi yang berbeda dengan nyanyi. Itu adalah sebuah lutupan kedukaan kita kepada Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Kedahsyatan maktam itu bahkan dipakai di medan perang. Jadi perang
Irak-Iran, sebetulnya bukan perang Irak-Iran ya, Iran ngelawan 24 negara. Itu sebelum para prajurit mereka berangkat ke medan laga, ini ikhwan-ikhwan ya perlu tahu, itu mereka maktam, dek, naik, labbaika ya Husain, semua berangkat ke medan laga. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Karena apa? Karena pintu syahadah sedang menunggu. Di sana ada Sayyidah Fatimah sedang menunggu. Di sana ada Abu Fadl Abbas yang sedang menunggu. Ini maktam. Berbeda dengan istilah lain yang dibilang apalah, nyanyi lah, apa, bukan. Berbeda ini. Beda esensi dan beda definisi. Jadi maktam punya definisi tersendiri dan sebuah hal yang nau'un minaz ziarah. Jenis lain dari berziarah kepada maksumin. Jadi setiap ada maktam, mari kita kita menghendingkan cipta, kita betul-betul menghayatinya karena salah satu dari ziarah. Bahkan Ayatullah Qadhi Tabatabai ketika maktam begitu histeris karena beliau adalah seorang arif, gurunya Imam Khomeini, gurunya Allamah Tabatabai, gurunya ulama-ulama besar, Ayatullah Qadhi Tabatabai ini seorang arif besar. Beliau berkata bahwa ketika ziarah, ketika ada majelis Al-Husain di dalamnya dan ketika di sana sedang ada senandung duka, beliau melihat ma min majlisin fihi dzikra istishhadi Abi Abdillah Al-Husain illa annaha hadirah Fatimah Zahra Al-Batul. Tidak ada sebuah majelis Al-Husain di dalamnya ada azza, di dalamnya ada Fatimah Zahra Al-Batul hadir di tengah-tengah kita. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam adalah salah satu contoh konkret orang yang telah mengorbankan dirinya, darahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Taqi Ja'fari, seorang ayatullah, pernah hadir di tengah seminar di Denmark tentang esensi manusia, kemuliaan manusia. Kemudian beliau berceramah mengatakan perkataan Amirul Mukminin, qimatu kulli imri'in ma yuhsinuh. Harga dari kemuliaan, harga diri seseorang atau harga dari manusia itu sendiri adalah apa yang dia cintai, apa yang dia korbankan. Dan ketika yang kita korbankan, misalnya dengan tanda kutip uang 10 juta, kita rela melakukan apapun demi uang 10 juta, maka harganya adalah harga 10 juta. Atau kita lihat di berita-berita misalnya ada ojek yang satu sama lain saling membunuh gara-gara rebutan pelanggan yang harganya 2.000, 5.000 rupiah. Dia rela membunuh saudaranya, minimal saudara semanusianya, berarti harganya 5.000 rupiah. Qimatu kulli imri'in ma yuhsinuh, kata Amirul Mukminin. Tapi ketika ditanya atau ketika dipanggil, hei manusia 10.000, hei manusia 10 juta, tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena tahu nilai dirinya bukan materi. Nilai dirinya adalah entitas non materi. Maka ketika disamakan dengan hal yang bersifat materi, tersinggung. Untuk itu Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah orang yang mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tharallah wabna tharih. Tharullah adalah darah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengorbankan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu ketika diberikan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala entitas tidak terbatas, maka nilainya tidak terbatas. Ketika kita semua mengorbankan diri kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka entitas kita tidak terbatas. Para sahabat Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam melakukan hal yang sama. Mengorbankan jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berbeda ideologi dengan pasukan Umar bin Sa'ad yang harganya adalah dunia, yang harganya untuk membunuh cucu Rasulullah Khamis Ali Kisa
Dengan apa? Dengan nilai-nilai dirham dan dinar. Berbeda ideologi. Orang yang mencintai Abu Abdillahil Husain dan meniti jalan Abi Abdillahil Husain, yang pertama ideologi kita harus berbeda dengan yang lainnya. Ideologi kita adalah ideologi Allah Subhanahu wa taala, ideologi Tsarullah. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita adopsi dari Al-Imam Husain dan para sahabatnya. Kemudian di dalam gerakan Abu Abdillahil Husain yang disamakan dengan gerakan para penanti hakiki sahibul asri waz zaman. Sahabatnya Al-Husain sama dengan sahabatnya Al-Mahdi. Karena Al-Imam Husain pernah berkata, "Inilah a'lamul ashab aufa min ashabi." Aku tidak melihat sahabat yang paling menepati janji dari para sahabatku. Artinya tidak ada sahabat di dunia ini selain sahabat Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Imam Sajjad pun berkata tentang para penanti aktif hakiki sahibul asri wa zaman. Al-muntadhiruna lidzuhuri afdal kulli qaum. Bahwa para penanti sahibul asri wa zaman adalah sebaik-baiknya kaum. Artinya ada persamaan di sana. Para penanti hakiki sahibul asri wa zaman artinya harus memiliki sifat-sifat sahabat dari Al-Husain alaihi salatu wassalam. Yang pertama, kita harus memakai akal kita dengan sempurna. Akal yang didefinisikan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Apa itu akal menurut Imam Ja'far? Ma'ubida bihir rahman waktu siba bihil jinan. Yang pertama akal. Ya kan, akal itu ada beberapa, ada akal ilahi nuri, ada akal ali. Nah, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akal cahaya, akal ilahi, yang mana ma'ubida bihir rahman. Dengannya Allah Subhanahu wa taala disembah. Menurut Ayatullah Hasan Zadeh Amuli, definisi manusia adalah al-haywanu muta'allih, hewan yang menghamba. Yang menghamba. Kita makhluk hidup yang menghamba. Kenapa? Karena fitrah kita itu menghamba. Menghamba kepada hawa nafsu, menghamba kepada kekuasaan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Makhluk hidup yang menghamba. Ma'ubida bihir rahman. Dengannya Allah Subhanahu wa taala disembah. Karena Allah zat yang maha sempurna, maka selayaknya orang yang berakal menyembah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang unlimited, sesuatu yang nirbatas. Ini yang diajarkan oleh akal kita. Ma'ubida bihir rahman. Ketika menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan turunannya. Wa'budullah wajtanibut taghut. Dan meniadakan keegoan, fanatisme, dan hal-hal yang bukan nilai-nilai ketuhanan dalam diri kita. Bahkan turunannya adalah wilayah ketaatan kepada para pemimpin ilahi. Ini salah satu dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibahas di dalam tauhid tasyri'iyah, di dalam tauhid takwid wilayah dan sebagainya. Yang kedua, waktu sibabihil jinan. Dengannya surga diraih. Meraih surga adalah tujuan dari akal kita. Waktu sibabihil jinan. Makanya di zaman Rasulullah SAW ketika ada orang gila, kemudian para sahabat mengatakan majnun. Rasulullah berkata, bukan gila, musab, orang yang kena musibah. Orang gila adalah orang alladzi ba'a akhiratah lidunyah. Orang yang menjual akhiratnya untuk dunianya. Makanya orang takut mati. Kata Imam Ali. Kenapa takut mati? Karena tidak mau pindah dari sesuatu yang dia hias dengan sedemikian rupa
kepada sebuah tempat yang dia tidak pernah renovasi. Siapa orang yang mau pindah dari tempat yang baik menuju tempat yang buruk? Makanya orang takut dengan kematian. Namun ketika orang-orang yang menghias akhiratnya dan membangun akhiratnya, maka dia tidak akan pernah takut dengan kematian. Para sahabat Al-Husain bukan takut, bukan berani, melainkan rindu dengan kematian. Levelnya udah bukan lagi berani mati. Preman berani mati juga. Rindu dengan kematian, mengimpikan kematian. Karena di sana ada kebersamaan dengan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Karbala, di sana ada Al-Hur Ar-Riyahi, yang mana memakai akal ilahinya dalam waktu yang sangat singkat untuk berpindah dari sebuah kubu yang akan dilaknat sepanjang zaman kepada peziarahan sepanjang zaman. Makanya ketika Ayatullah Jawadi Amuli ditanya, bagaimana Anda bisa mengatakan tafakkur sa'ah afdal min sab'ina sana? Bagaimana berpikir sesaat, sejam, tapi pahalanya afdal lebih mulia dari 60-70 tahun beribadah? Kata Ayatullah Jawadi Amuli, tafakkur sa'ah mislihur, seperti al-hur yang mungkin kurang dari 1 jam, yang mana merubah nasibnya dari terlaknat menjadi terrahmat. Ini orang-orang yang memaksimalkan akalnya, orang-orang yang memahami ma'ubida bihir rahman waktu sibabihil jinan. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sifat lain dari sahabat Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam, yang pertama tadi ideologi tsarullah, ya. Yang kedua apa? Memakai akal ilahinya sehingga betul-betul mencapai nilai-nilai kesempurnaan ilahi. Yang ketiga sekarang adalah memiliki kesensitifan, kepekaan untuk membela nilai-nilai kehormatan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ada seseorang yang bernama Abu Sumamah As-Sa'idi. Beliau adalah 100 sahabat Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam ketika didatangi oleh salah satu bernama Ubaidullah Asy-Sya'bi. Beliau ini, Abu Sumamah, ketika melihat Ubaidillah Asy-Sya'bi yang datang dari kubu Umar bin Sa'ad, tahu bahwa ini akan datang menuju Al-Imam Husain, mengerahkan seluruh sahabatnya untuk maju untuk menghalangi Ubaidillah Sya'bi. Buat apa Anda datang? Saya ingin bertemu Al-Husain. Anda tidak punya kelayakan untuk bertemu Abu Abdillah ini. Dia tahu ketika musuh datang untuk mengancam imam zamannya dengan kepekaannya untuk menjaga nilai-nilai ilahi, menjaga hujah Allah Subhanahu wa taala, mereka maju untuk menghadang Ubaidullah Sya'bi. Saya ingin berbicara dengan Imam Husain. Tanggalkan dulu senjatanya, pedangnya dan sebagainya, baru berbicara. Enggak, kami tidak akan menanggalkan senjata, kalau gitu perang. Karena kami tidak bisa mengizinkan orang untuk mendekati Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat Al-Husain alaihi salatu wassalam dikarenakan mereka punya kepekaan. Punya kepekaan untuk membela nilai-nilai ilahi, yaitu Al-Imam Husain hujjatullah fil ard. Kemudian ada di dalam Fathu Makkah, ya kan? Ketika Rasulullah SAW datang ke Makkah ingin melakukan penaklukan, para sahabat mengatakan al-yawm yaumul malhamah, hari ini adalah hari balas dendam. Tetapi Rasulullah mengatakan al-yawm yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang, hari ini adalah hari merangkul. Akan tetapi ketika nilai-nilai Rasulullah SAW dihinakan, apa yang dilakukan seperti Marwan, kan Al-Waza' ibn Al-Waza', Marwan bin Hakam. Ini mengolok-olok Nabi di belakang, kalau jalan Nabi kayak gini dia mengolok-olok di belakang. Ini menghina, istihza.
Apa yang dilakukan? Perangi, kata Rasulullah. Walaupun dia bergelantungan di Ka'bah. Satu titik dalam Fathu Mekah, Yaumul Marhamah. Tapi ketika berhubungan dengan penodaan kepada nilai-nilai kemuliaan yang menghinakan hujjatullah fil ard, kita harus bangkit. Ojo menang kalau kata orang Jawa. Kita harus bangkit. Kita bisa melihat sepanjang sejarah para nabi itu ada dua kubu yang menghina para nabi, para hujjatullah, dan kubu yang membela. Kubu yang menghina sebagaimana dalam surat Yasin ya, ayat 30, jika ya hasratan al ibad ma ya'tihi mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ketika datang rasul apa? Mengolok-ngolok. Ini tipe-tipe orang yang menghina nilai-nilai kemuliaan ilahi, menghina kehormatan Islam, menghina kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada dua kubu ini sepanjang zaman. Kemudian pertanyaannya, ketika nilai-nilai itu dihinakan, apakah kita akan seperti Abu Thumamah yang membela, ataukah musuhnya seperti Asy-Sya'bi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Syi'ib Abi Thalib, Amirul Mukminin setiap hari, setiap malam tidur di ranjang Nabi. Jadi bukan sekali tidur itu. Yang kita pahami muhijrah, Amirul Mukminin tidur di ranjang Nabi. Tidak. Di Syi'ib Abu Thalib, Amirul Mukminin setiap malam tidur di ranjang Nabi untuk membela hujjatullah, untuk membela khalifatullah. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Maqatil At-Talibiyyin, juz 1 halaman 310. Kemudian Hamzah dan Abi Thalib, ketika di dalam kitab I'lamul Wara Ayatullah Tabarsi halaman 70, itu dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika duduk dihinakan oleh para kafir Quraisy dengan melempar jeroan hewan. Ketika Rasulullah dihinakan seperti itu, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Thalib datang dengan membawa pedang. Ja'a Abu Thalib wa ma'ahu sayf wa Hamzah wa ma'ahu sayf. Datang dengan pedang. Kemudian apa? Kemudian mengatakan Hamzah bin Abdul Thalib asy-syahid alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bergerak maka saya akan penggal dengan pedang ini. Kemudian menyuruh ikhwan yang lain untuk melemparkan kotoran itu kepada muka-muka mereka, dan mereka tidak bergerak karena bergerak akan dipenggal. Ini kafir Quraisy, ini tokohnya. Ini adalah pembelaan kepada haram Allah Subhanahu wa taala, kehormatan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum Imam Husain alaihi salatu wasallam, oleh Abu Thalib, oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, dan para pembela para anbiya wal mursalin sepanjang zaman. Kemudian jika kita melihat sepanjang sejarah di dalam kitab-kitab sejarah, Ummul Banin alaihi salatu wassalam, beliau mewasiatkan kepada putra-putranya untuk membela Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Jangan sampai ada orang-orang yang menghinakan kehormatan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Putra-putranya syahid sebelum Imam Husain alaihi salatu wassalam. Dikarenakan apa? Amanat dari bundanya Ummul Banin. Ini ciri-ciri sahabat Al-Husain memiliki kepekaan untuk apa? Membela nilai-nilai kehormatan hujjatullah fil ard. Ini yang harus kita punya. Kepekaan ini yang harus kita miliki. Untuk itu kita melihat ada gerakan Zainabiyun, antum dengar ya, Fatimiyun yang berangkat ke Suriah. Kenapa? Karena sebagaimana perkataan Asy-Syahid Uwaini bahwa kullu yaumin asyura kullu ardin Karbala adalah
ada dua kubu, yek guru Asy'ariyon wa yek guru Yazidiyon. Ini hamisya wujud darat, kata Ayatullah Syahid Uwa ini, bahwa kubu Yazidisme dan kubu Husainisme itu akan selalu ada sepanjang zaman. Untuk itu Fatimiyun, Zainabiyun mereka berangkat ke Suriah bukan untuk membela yang lain, mereka datang untuk membela haram Sayyidah Zainab dan Sayyidah Ruqayyah alaihi wassalatu wassalam. Kehormatan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Sebagian adalah teman-teman kita yang ada di Hauzah yang mereka berangkat tidak bisa tidur siang dan malam. Karena apa? Karena sudah cukup Sayyidah Zainab dilukai dan dihinakan di Karbala, dan sepanjang perjalanan dari Karbala menuju Syam. Cukup Sayyidah Ruqayyah yang tersakiti di masa hidupnya, dan jangan sampai keduanya tersakiti pula setelah kematiannya. Labbaika ya Husain yang dilakukan oleh orang-orang pecinta Ahlul Bait yang terkristal di dalam Zainabiyun dan Fatimiyun lah yang mereka datang ke Suriah untuk membela kehormatan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ini makna labbaika ya Husain. Rahbar sendiri menegaskan, raftane mardum be Suriye difo asharame ahlil baitas, kata Rahbar. Berangkatnya para pecinta Ahlul Bait, para pecinta Al-Husain menuju Suriah tidak lain adalah untuk membela kehormatan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ada Sayyidah Zainab di sana. Ini menurut Sayyidul Qaid Imam Ali Khamenei hafizahullah taala alaihi. Untuk itu ada sahabat namanya Hafhaf Al-Basri. Ya. Beliau adalah sahabat Amirul Mukminin yang ikut perang di Siffin dan ikut pula bersama Imam Hasan. Kemudian beliau berangkat ke Basrah. Setelah di Basrah mendengar berita Al-Imam Husain alaihi salatu wasallam sedang terkepung di Karbala, maka Hafhaf Al-Basri secara terburu-buru langsung menuju Karbala. Dan ternyata pesta pembantaian telah usai. Hafhaf bersedih, kemudian bertanya, di mana tuanku maulaku Abu Abdillah al-Husain? Ditunjuk sudah berada di ujung tombak. Melihat para wanita-wanita yang sedang diarak, Hafhaf Al-Basri tidak kuat dan menyerang kubu Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad ketika melihat para pasukannya tergeletak mengira bahwa Imam Husain telah kembali hidup. Sehingga memerintahkan untuk al-muhasarah itu dari berbagai macam penjuru, diserang dari berbagai macam penjuru sehingga Hafhaf pun syahid. Taklif yang dibawa oleh Hafhaf walaupun Imam Husain telah syahid adalah tetap untuk membela kehormatan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ini yang harus kita miliki kalau kita mengaku sebagai penanti aktif sejati sahibul asri waz zaman arwahuna lahul bidah. Ada salah satu syahid namanya Mahmud Baydai. Mahmud Baydai itu mengganti namanya menjadi Husain Nusrati. Kenapa diganti Husain Nusrati ketika ditanya? Dikarenakan supaya melekat dalam dirinya kata-kata hal min nasirin yansuruni. Husain Nusrah dari Nasir, Husain Nusrati, Husain penolongku dalam bahasa Indonesianya. Dia ganti namanya Husain Nusrati supaya apa? Supaya hal min nasirin yansuruni itu terus bergema di dalam dirinya sehingga dia mampu mengatakan labbaika ya Husain. Dan setelah itu beliau syahid ketika membela kehormatan Ahlul Bait di haram Sayyidah Zainab alaiha salatu wassalam. Ini ciri-ciri sahabat Al-Husain dan sahabat-sahabat Al-Mahdi ajjallahu ta'ala farjahu syarif. Untuk itu Amirul Mukminin berkata, salah satu dari kriteria pecinta Ahlul Bait sejati, man ahabbana, barang siapa yang mencintai kami, biqalbihi, dengan hatinya, wa a'ana, dan menolong kami, bilisanihi, dengan lisannya, wa qatala ma'ana, dan berperang dengan kami,
bisayfi dengan pedangnya, fahuwa ma'ana maka dia akan bersama kami fil jannah di surga, fi darajatina dengan derajatnya ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Jadi surga itu kan sistem leveling ya. Jadi tidak serta-merta, ini pernah dibahas sebelumnya, tidak serta-merta masuk surga selesai, tidak. Karena kata As-Sa'di itu, kaifa yaftakhiru lidukhulil jannah li'anna sobi wal majdun dakhalal jannah. Bukan sebuah kehormatan bangga masuk surga dikarenakan anak yang belum balik dan orang-orang tidak berakal atau orang gila masuk surga. Surga yang kita inginkan adalah surga yang ada di level tertinggi. Kata Amirul Mukminin apa tadi? Fil jannah fi darajatina. Sesuai dengan derajat kami. Jika kita anggap bahwa derajat ahlul bait ada di 100.000 derajat, maka kita ada di 100.000 itu. Bukan di 2, 5, 10, enggak. Ini dengan syarat apa? Man ahabbana biqalbihi, dengan hatinya, kemudian dengan lisannya, dan dengan perbuatannya. 3 hal ini syarat-syarat yang menjadi pecinta ahlul bait sejati, yang harus kita miliki, yang harus kita adopsi sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Al-Husain alaihi salatu wassalam. Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam mendapatkan surat 11.000, sebagian riwayat mengatakan 18.000 surat dari orang Kufah. Mereka mengatakan labbaika ya Husain. Akan tetapi ketika mengutus Muslim bin Aqil sebagai seorang yang pertama kali syahid di jalan Abu Abdillahil Husain, apa yang dilakukan oleh orang Kufah? Membunuh dutanya Imam Husain alaihi salatu wassalam. Lisannya mengatakan assalamu alayka ya Aba Abdillah, akan tetapi perbuatannya, pedangnya mengarah kepada Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Makanya Farazdak ketika kembali dan bertemu Abu Abdillah al-Husain, ya Aba Abdillah qulubuhum ma'akum wa suyufuhum alaikum. Orang-orang Kufah ini hatinya bersamamu wahai Aba Abdillah, akan tetapi pedangnya pula menghunus kepadamu. Ini orang-orang yang mengatakan labbaika ya Husain dengan 18.000 surat, 15.000 surat, masyitum fa'abir, sesuai dengan beberapa riwayat. Akan tetapi Muslim bin Aqil terbunuh dengan orang yang mengatakan sebagai apa? Mayoritas para pencinta Abi Abdillah al-Husain di sana. Artinya banyak yang mengatakan, mengklaim mencintai Abu Abdillah al-Husain, akan tetapi dalam amal perbuatannya tidak mau berangkat menuju Karbala, tidak mau melakukan pembelaan kepada Husainisme. Berapa banyak orang yang berangkat ke Arba'in? 7 juta, lebih, 25 juta. Tapi berapa banyak orang-orang yang membela Palestina? Ini jangan sampai kita ini teridentifikasi orang Kufah yang mengatakan labbaika ya Husain, akan tapi menusuk Abu Abdullah Husain dari belakang. Ini problem. Ini yang perlu kita canangkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bersama-sama bangkit dengan komunitas, gak bisa sendiri-sendiri. Gerakan harus gerakan komunal. Ini yang diajarkan oleh Muslim bin Aqil, korban. Ketika nanti kelak sahibul asri waz zaman mengirim dutanya ke Indonesia, Muslim bin Aqil dengan nama lain, kita harus menjaganya dengan baik. Kita harus mengorbankan diri kita, jiwa kita, harta kita untuk dutanya sahibul asri waz zaman. Jangan sampai kita seperti orang Kufah membunuh duta sahibul asri waz zaman. Muslim bin Aqil dalam bentuk yang lain di era zaman sekarang ini. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Besarlah besar anak-anakku, besarlah besar bela Al-Husain.
ibu kan terus mengingatkannya. Besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar anak-anakku, besarlah besar bela Al-Husain, ibu kan terus mengingatkannya. Besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Apabila nanti ibu tiada, sampaikan salam pada Al-Mahdi, bergabunglah dengan mereka. Besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar anak-anakku, besarlah besar bela Al-Husain, ibu kan terus mengingatkannya. Besarlah besar labbaika ya Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Surga terlihat di mata ibu, Husain warisan yang paling tinggi. Jangan kau lepas tali Allah ini. Besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar anak-anakku, besarlah besar bela Al-Husain, ibu kan terus mengingatkannya. Besarlah besar Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Bila kalian telah menjalani, maka datanglah ke kubur ibu. Tapi apabila tak dijalani, jangan kau datang ke kubur ibu. Jangan kau datang ke kubur ibu. Besarlah besar anak-anakku ya Husain, besarlah besar bela Al-Husain, ibu kan terus mengingatkannya. Besarlah besar
bela Al-Husain. Besarlah besar kami berjanji bela Al-Husain. Kami berjanji bersama Mahdi. Kami kan datang ke kubur ibu. Bila tak datang kita tak bertemu. Bila tak datang kita tak bertemu. Besarlah besar anak-anakku, labbaika ya ummah. Besarlah besar bela Al-Husain. Ibu kan terus mengingatkannya. Besarlah besar Husain. Besarlah besar ya madlum ya maktul ya syahid ya Husain. 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 Hamparan pasir Karbala memerah darah syuhada. Keluhkan duka tiada daya, memeluk luka tubuh Husaina tersiram darah. Abu Abdillah bermandikan darah Abu Abdillah. Pedih hati Fatimah mengharap Husain lepas derita. Putra Nabi yang mulia disiksa didera sang pendurjana. Ratusan pedang mengoyak tubuhnya. Karbala memerah karena darahnya. Ya madlum ya maktul ya Husain. Ya madlum ya maktul ya Husain. Dengar dan saksikanlah kepala suci putra sang wasi. Wajah yang berparas Nabi sedang mengucap kalam ilahi, melantunkan ayat surat Al-Kahfi. Inilah kepala putra sang Nabi. Ilahi mau Rabbi jami'an, jadikan kami pecinta Ali. Salam bagimu Husain. Ishfa lana ya Husain. Ishfa lana ya Husain. Ya madlum ya maktul ya syahid ya Husain. Ya madlum ya maktul ya syahid ya Husain.
ya madlum, ya maktul, ya syahid, ya Husain, ya madlum, ya maktul, ya syahid, ya Husain, ya syahid, ya Husain. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati halat bi fina'i.